cuci tangan. Kembali lagi bersama saya Dewi Sartika Mahmud, jurnalis harian Fajar, bersama rekan saya Muhammad Sarding, jurnalis harian Fajar. Nah, hari ini kita sedang berada di Mall Ratu Indah bersama dengan manajemen Mall Ratu Indah. Kita akan membahas terkait kebiasaan baru pengurangan jam operasional yang saat ini diterapkan hanya sampai jam 8 malam. Ya, mungkin bisa perkenalkan dulu, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Saya Uta Gobel sebagai pejabat sementara Center Manager Mall Ratu Indah. Ya. Terima kasih, saya dengan Ina Sakina, saya di tim Tenant Relation. Ya. Mungkin dimulai dari Pak Uta dulu. Seperti apa sih kebiasaan baru yang saat ini diterapkan pemberlakuan jam operasionalnya hanya sampai jam 8 malam? Oke, terima kasih. Kalau menyangkut kebiasaan kami di gedung ini, saya rasa tidak ada yang berubah dampak dari keluarnya kebijakan kemarin pengurangan jam operasional. Karena memang dari awal sejak pandemi kami reopening kembali di bulan Juni, karena kebiasaan itu telah kami lakukan, seperti mewajibkan pengunjung untuk mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, mengukur suhu tubuh. Terus berikutnya kami melakukan disinfeksi atau disinfektan setiap ruangan publik di gedung ini secara periodik. Kami lakukan setiap 3-4 jam. Jadi misalnya di toilet atau di masjid, di musola, di bangku-bangku tempat duduk yang ada di Mall Ratu Indah, kami masih konsisten lakukan sampai saat ini. Jadi untuk keseluruhan mall, Pak, terkait pemberlakuan jam operasional, adakah hal-hal inti yang saat ini mungkin tengah dikembangkan atau seperti apa? Yang paling berpengaruh pasti tentu tingkat kunjungan atau jumlah visitor. Yang lain saya rasa sama, karena kami tetap konsisten dari sejak awal pandemi sampai saat ini tentang penerapan protokol kesehatan. Perlu kami sampaikan juga, kami menerapkan sistem barcode check in check out, yang mana pengunjung pada saat memasuki gedung itu melakukan scan barcode, mereka terdata, begitupun keluar mereka check out. Oh, depan pintu masuk, Pak. Betul, sehingga kami bisa tidak 100% pastinya, ya kan, tapi paling tidak kami bisa mengetahui jumlah rata-rata orang yang berada dalam gedung. Siap, Pak. Nah, saya kembali sama Ibu Ina. Mungkin Udin ada pertanyaan? Ya, begini Bu Inan, kita kan selaku yang bertanggung jawab terhadap tenant-tenant yang di mari ini. Nah Bu, bagaimana penyampaiannya kita terhadap pengurangan jam operasional malam ini kepada tenant-tenant? Apakah penyampaiannya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Bu? Baik, untuk penyampaian ke tenan kita berdasarkan dari perda dari Pak Wali Kota. Biasa kita berdasarkan surat itu, nanti kan setiap tenan ini kami ada grup di WhatsApp biar cepat penyampaiannya. Jadi biasanya kita sampaikan per grup dulu, per lantai, bahwa ini sudah ada perubahan jam operasional, dan setelah itu kami bawa lagi ke surat tersebut, kami bawa ke setiap tenan, ke setiap unit-unit toko. Nah, tanggapan mereka Bu, bagaimana? Kalau dari segi tenan kami juga sudah cukup paham dengan peraturan dari Pak Wali Kota. Jadi begitu ada peraturan mereka tinggal ikut. Jadi cukup paham, mereka paham. Ya. Kalau vaksinasinya sendiri Bu untuk setiap tenan udah dilakukan? Iya, alhamdulillah sudah kita lakukan ya Pak. Iya, betul. Setiap tenan. Kalaupun masih tersisa yang belum melakukan itu, mungkin pada saat itu mereka sedang kurang sehat atau apa ya. Atau karyawan baru bisa. Ya, paling dikarenakan itu aja. Jadi kami alihkan saja mungkin langsung ke puskesmas, karena kami programnya sudah selesai untuk tenan. Siap. Saya kembali lagi sama Pak Uta. Pak, mungkin ada penyampaian sama pengunjung yang mau datang ke Mall Ratu Indah, apa sih yang perlu diperhatikan? Yang paling penting sebenarnya adalah tetap menggunakan masker pada saat masuk gedung, untuk cuci tangan, serta di dalam gedung jangan berkumpul atau menjaga jarak. Itu yang sangat penting, karena kalau hal itu tidak dilakukan, kami ada petugas internal, petugas protokol kesehatan, langsung kami menegur, kami menyampaikan, dan pengunjung yang tidak menggunakan masker atau pada saat di dalam maskernya tercecer, kami menyiapkan masker untuk langsung dipakaikan ke pengunjung. Ini Pak, itu menarik sekali yang
Satgas internalnya itu Betul. sejak kapan Pak dibentuknya? Satgas internal itu kurang sebelum Ramadan kami bentuk. Oh. Sebelum Ramadan kami bentuk karena pada saat itu kami berpikir Ramadan akan menjadi puncak kunjungan tentu di setiap gedung. Jadi sebelum Ramadan kita bentuk tim Satgas, kami bekali pemahaman dan yang tidak kalah penting kami bekali masker. Jadi setiap pengunjung yang akan memasuki gedung yang tidak bermasker kami kenakan masker. Begitupun pengunjung yang sudah di dalam gedung, entah mungkin dia habis makan atau habis sholat, maskernya tercecer, kami berikan masker secara Kalau gratis. dari tenannya Bu ada Satgas internal dari tenan masing-masing atau seperti apa? Kalau dari tenan masing-masing memang sudah kembali lagi mereka sudah paham. Jadi tapi tetap ada dari Satgas kami tetap polling ke tenan-tenan bahwa tetap prokes. Ya. Setiap tenan kan juga mereka paham untuk membatasi dine-in di setiap area mereka. Kalau misalnya ini kan Pak berlakunya sampai jam 8 malam. Nah, apakah untuk delivery bisa tetap buka atau tetap ditutup Bu? Mungkin saya bantu jawab. Ya. Kalau untuk delivery takeaway itu mereka bisa sampai jam 10 malam. Oh bisa. Oh berarti kalau untuk di dalam mallnya sendiri tidak bisa. Dine-in, Tapi kalau untuk takeaway bisa. Tapi biasanya tenan juga misalkan kayak Starbucks misalnya itu kan kebetulan posisinya ada di luar jadi dia mudah. Tapi kalau yang di bagian dalam mereka juga langsung paham bahwa agak susah untuk takeaway setelah jam 10 malam karena kami membatasnya sampai jam 8. Oh, oke deh. Nah itu Pak, Bu, mungkin yang terkait bioskop itu bagaimana itu Pak? Kan ada pengurangan juga otomatis mereka yang ingin menonton misalnya jam 8 2 jam sebelum jam 8 mereka apalagi memesan tiket. Nah berarti ada biasanya keterlambatan dalam film yang dinonton mereka itu Pak atau bagaimana? Ya baik. Karena kebetulan berlakunya baru kemarin tutup mau jam 8. Kemarin mereka baru akan ada perubahan di hari ini. Jadi kemarin filmnya ada yang berakhir di jam 8.45. Jadi kami izinkan untuk per kemarin boleh, tapi untuk hari ini mereka ada perubahan film. Berarti baru adaptasi lagi ya, Bu. perubahan kembali jam tayang. Oke deh. Terima kasih banyak Pak Uta, Baik, Ibu Ina terima atas kasih. waktu yang diberikan. Ya, terima kasih pemirsa, itu tadi beberapa bincang-bincang kita bersama manajemen Mall Ratu Indah. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan apa Pak? Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.